warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG, perkenalkan nama saya Siti Mutmainnah. Saya mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dengan NIM saya nomor 0622 0824 695. Saya adalah seorang guru madrasah MA Al-Khairat Pebatae, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian PPG Guru Akidah Akhlak di Batch 1. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya peragakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu lillahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum Ibu absen, Ibu tanya kabar dulu ya. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, Ibu absen. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua. Hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau mengulas pelajaran minggu lalu ya. Minggu lalu kita belajar tentang akhlak pergaulan remaja. Ini kalian usianya usia apa? Remaja. Jadi dalam bergaul itu harus di apa? Dijaga ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan. Oke, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu ya. Ibu ingin bertanya, kira-kira mengapa seseorang harus terbiasa melakukan perilaku terpuji? Ada yang bisa jawab? Seseorang harus terbiasa melakukan perilaku terpuji karena kebiasaan tersebut mencerminkan akhlak yang mulia dan membentuk kepribadian yang lebih baik. Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya lagi pertanyaan yang kedua. Bagaimana dampak akhlak terpuji bagi diri dan masyarakat? Saya Ibu, akhlak terpuji membuat seseorang disukai banyak orang, dihormati dan dipercaya. Orang yang berakhlak baik juga akan merasakan ketenangan batin, kebahagiaan dan keberkahan dalam hidupnya. Sedangkan bagi masyarakat, akhlak terpuji menciptakan suasana yang harmonis, aman dan damai. Ketika masyarakat saling menghormati, peduli, jujur, kehidupan sosial akan menjadi lebih rukun dan sejahtera. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa yang bisa kita lakukan agar selalu membiasakan diri berperilaku terpuji? Siapa yang bisa jawab? Oke. Selalu mengingat ajaran agama dan nilai moral dalam setiap tindakan hal baik agar bisa mendalam mereka. Kedua, membiasakan diri bersikap positif dan interaksi didik secara rutin.
Oke, jadi itu tadi ya pertanyaan-pertanyaan di awal pembelajaran kita. Sudah tepat semua jawabannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita masuk ke tujuan pembelajaran dulu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian akhlak terpuji pergaulan remaja. Ini kita sudah sudah banyak membahas tentang akhlak pergaulan remaja ya, dalam pergaulan remaja. Kira-kira menurut kamu apa yang tepat untuk menjelaskan pengertian akhlak terpuji dalam pergaulan remaja? Ada tidak yang bisa menjawab? Oke, coba. Akhlak terpuji dalam pergaulan remaja adalah sikap dan perilaku yang baik yang dicontohkan oleh remaja dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Perilaku terpuji yang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat berinteraksi dengan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain. Oke, baik. Sekarang bagian kedua, mengidentifikasi contoh-contoh akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Contoh-contoh akhlak terpuji dalam pergaulan remaja itu kira-kira yang seperti apa? Yang bisa jawab? Saya Ibu. Menghormati orang tua, teman, dan guru. Tidak membeda-bedakan teman, mengucapkan salam saat bertemu orang lain. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. Tujuan pembelajaran yang ketiga, menunjukkan sikap positif dalam pergaulan remaja. Ada yang bisa jawab? Sikap positif ya. Selalu bersikap baik kepada siapa saja, menjadi contoh yang baik di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Oke, jadi itu tadi ya jawaban singkat dari teman-temannya tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Oke, kita masuk bagian pengertian perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah segala bentuk sikap dan tindakan yang sesuai dengan apa? Nilai moral, akhlak dan norma sosial yang berlaku di masyarakat dalam pergaulan remaja. Ya. Oke, kita masuk ke perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Perilaku terpuji dalam pergaulan remaja ini ada berapa? Ada 3. Yang pertama, dalam kerangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan apa? Zina. Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Jadi kalian ini bukan mahram ya. Jadi kalau misalkan kalian kan ada yang berdua-duaan. Ingat ya, kalau kita berdua-duaan itu tiganya adalah zina. Kalau mulai dari perbuatan zina itu dari mana? Dari berdua-duaan. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Mata. Kenapa dengan mata? Saling pandang-pandang ya. Jadi harus dijaga ya. Ada batasan-batasannya. Terus yang kedua apa? Laki-laki dan perempuan yang bukan mukmin tidak boleh bersentuhan secara fisik. Mana yang bersentuhan secara fisik? Tidak boleh ya. Kalau kita bilang tidak boleh dalam ajaran agama kita dilarang keras ya. Terus selanjutnya kita masuk bagian B, mengembangkan wawasan keilmuan. Remaja muslim diajukan untuk terus memperluas ilmu pengetahuan, wawasan luas, membentuk pribadi cerdas dan mampu memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar. Jadi jangan pernah bosan apa? Menuntut ilmu. Jadilah kita bermanfaat untuk siapa? Orang-orang di sekitar kita. Terus apa lagi? Menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati adalah menghargai keberadaan orang lain, baik teman sebaya, guru maupun masyarakat umum. Sikap ini menciptakan pergaulan yang harmonis dan saling menghargai.
remaja. Apa itu yang pertama? Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Oke, menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Dengan akhlak terpuji remaja belajar bersikap dewasa dan mengambil keputusan dan tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Nih ya, banyak dalam kita bergaul itu kadang ada teman kita yang berselisih paham. Coba kita masuk ke tengah, paham ke tengah, tidak berat sebelah, tidak membelah teman. Jadi kalau ada informasi yang kita dapat, kita jangan langsung, ya jangan ditelan mentah-mentah itu berita. Kita cari tahu betul tidak ini beritanya. Jangan sampai kita menjadi apa? Menjadi ikut termakan berita-berita yang tidak benar. Terus selanjutnya apa? Menumbuhkan Sikap disiplin diri. Ya, menumbuhkan sikap disiplin diri, melatih remaja untuk taat aturan, menghargai waktu dan bertanggung jawab atas dirinya. Terus apa lagi? Menumbuhkan sikap mandiri, remaja menjadi pribadi yang tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan masalah dan membuat pilihan hidup. Jadi itu ya, kita tidak bergantung pada orang lain. Kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan cara yang baik. Kita ambil sebuah keputusan. Ya, jangan asal apa ikut apa kata orang teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Apa itu yang pertama? Menunjuk aurat. Menunjuk aurat itu untuk siapa? Perempuan. Kenapa? Agar terjaga dari pandangan laki-laki yang apa? Laki-laki yang bejat ya. Oke, apa perbedaan antara orang yang pakai yang menutup auratnya dengan yang tidak? Kalau laki-laki melihat bagaimana? Kalau yang tidak pakai tidak menutup auratnya itu bagaimana kira-kira pandangan mereka? Tergoda ya? Ya. Terus mereka tidak bicara kira-kira? Bicara. Apa yang mereka katakan? Dengan wow. Iya, pandangan wow. Kadang apa? Cewek. Boleh? Boleh. Tidak. Terus apa lagi? Mengajak untuk berbuat kebaikan. Remaja berakhlak baik, aktif, mengajak teman melakukan hal-hal positif seperti belajar bersama, beramal dan menolong sesama. Terus apa lagi? Santun dan tidak sombong. Apa maksudnya? Santun dalam tidak meremehkan orang lain walaupun memiliki kelebihan. Ini yang harus dijaga karena kebanyakan orang kalau sudah merasa apa? Merasa dia sudah pintar, seenaknya berbicara. Apalagi dia merasa dirinya sudah kaya, seenaknya apa? Seenaknya minat. Dan kehidupannya itu penuh dengan apa? Kalau orang yang sombong, poya-poya ya. Iya. Kalau orang yang paling bagus itu kalau orang yang kaya tapi kehidupannya itu sederhana. Bagus. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh akhlak berperguruan remaja. Yang pertama apa? Bersikap sopan dan santun. Oke, yang kedua? Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Ketiga? Menolong teman yang membutuhkan. Lanjut. Menghargai perbedaan. Bersikap berhati dan tidak sombong. Menjaga perkataan. Bertanggung jawab.
mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Jadi silakan ketua kelompoknya maju untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kelompok mana dulu yang maju? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Sikap dan perilaku yang baik, mulia dan sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial yang berlaku. 2. Bersikap sopan dan santun, menghargai perbedaan, menjaga perkataan, tanggung jawab, bersikap rendah hati dan tidak sombong. 3. Menciptakan hubungan sosial yang harmonis. 4. Mengajarkan pentingnya persaudaraan, saling mendamaikan, menjauhi perilaku tercela dan juga etika dalam berkomunikasi. 5. Pentingnya memilih teman yang dapat membawa kebaikan dan menghindari teman yang dapat membawa pengaruh buruk. Sekian hasil diskusi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ayo maju ke kelompoknya. Nomor 1. Penerapan nilai-nilai positif dan etika yang baik dalam interaksi sosial dengan teman sebaya, orang tua, dan lingkungan sekitar. 2. Jujur berkata dan bertindakan sesuai dengan kebenaran. Tanggung jawab, memenuhi kewajiban dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Sopan dan santun, bersikap sopan dalam berkomunikasi dengan orang lain. 3. Membangun hubungan yang harmonis, meningkatkan rasa saling percaya dan menciptakan suasana positif dalam masyarakat. 4. Mengajarkan untuk tidak meremehkan atau menolak orang lain dalam pergaulan remaja ini. Berarti kita harus saling menghormati, tidak membuli dan menjaga perasaan teman. 5. Menjelaskan bahwa pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap karakter seseorang. Sekian dari hasil diskusi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi materi kami. Nomor 1. Akhlak terpuji dalam pergaulan remaja lebih pada perilaku yang baik, sopan dan menghormati orang lain. Ini mencakup sikap positif, empati dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan teman-teman dan lingkungan. 2. Sopan santun mencakup berbicara dalam bertindak dengan baik. Bertanggung jawab berarti memiliki kesadaran akan tugas dan kewajiban yang harus diemban. Empati dan menghargai perbedaan. Contohnya mampu memahami, menghargai perasaan serta pandangan orang lain meskipun berbeda. 3. Membangun hubungan yang baik. Akhlak terpuji membangun hubungan yang harmonis dan saling menghargai, meningkatkan kepercayaan diri dengan perilaku baik. Remaja merasa lebih percaya diri dan dihormati orang lain. Menciptakan lingkungan yang positif. Akhlak terpuji dapat menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung pertumbuhan pribadi. 4. Ayat ini mengajarkan pentingnya menghormati dan tidak mengolok-olok orang lain.
santun. Bersikap sopan santun dalam berinteraksi dengan siapapun, baik teman sebaya, orang tua, guru, atau orang asing. Menjaga perasaan orang lain, bersikap empati dalam memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, membangun hubungan harmonis, meningkatkan rasa saling percaya dan memicu rasa senang di kalangan masyarakat. Yang keempat, menekankan pentingnya menjaga dan sikap positif dalam pergaulan baik di dalam masyarakat maupun di tingkat nasional, karena semua manusia berasal dari satu asal dan diciptakan untuk saling mengenal. Yang kelima, hadis ini mengajarkan bahwa kehidupan adalah proses yang terus-menerus bergerak maju. Setiap hari harus dijadikan kesempatan untuk meningkatkan diri, baik dalam hal kebaikan, amal, dan pengetahuan. Itulah hasil diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah tadi hasil presentasi kelompok dari ketua kelompok masing-masing ya. Sekarang kita masuk referensi diri dengan cara menjawab soal yang ada di depan papan tulis. Ibu ingin mengetes kamu punya pengetahuan hari ini ya. Coba ngomong. Oke, nomor 1. Mengapa ukhuwah Islami yang menjadi dasar penting dalam pergaulan remaja Muslim? Kira-kira jawabannya ini apa? Apa? Ya, jadi jawabannya adalah agar membentuk hubungan persaudaraan yang dilandasi iman dan takwa. Terus nomor 2. Salah satu contoh perilaku menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari adalah, kira-kira jawabannya apa? Ya, memberikan ruang bicara kepada teman yang berbeda. Terus yang ketiga, manfaat utama mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat adalah, kira-kira jawabannya apa? Ya, C. Meningkatkan kualitas diri dan mencegah perilaku negatif. Nomor 4. Remaja yang mampu bersikap arif dan bijaksana akan apa? Apa? Ayo coba, kita kan sudah belajar tadi. Mempertimbangkan Ini dijelaskan ya. Sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kita harus dipertimbangkan dengan baik. matang ya. Baik. Oke, lanjut nomor 5. Menutup aurat dalam pergaulan remaja Muslim menunjukkan apa? Ketaatan terhadap agama dan menjaga diri. Ya. Sudah ya? Oke, jadi semua sudah paham. Sangat terpuji. Sudah paham ya? Oke, selanjutnya Ibu ingin memberikan tugas individu yang ada pada LKPD-nya. Di situ di LKPD-nya nanti kalian lihat saja, di situ ada tugas individu. Lihat ya. Nanti dikerjakan minggu depan dikumpulkan. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Kalau hari ini kita membahas tentang akhlak terpuji, minggu depan kita akan membahas tentang akhlak tercela. Apa itu akhlak tercela? Akhlak yang baik yang tidak boleh ada pada diri kita. Kalaupun ada, harus kita hilangkan. Oke, pembelajaran hari ini cukup sekian ya, kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.
yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan pimpin. Pertama, duduk kita dengan kiri sejajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai.